Sekarang pertemuan berapa ya? Ke-8 ya? 9. Coba dihitung deh pertemuan, lupa lagi. 10 ya, 10 kayaknya. 10, iyalah 10 lah. Oke, Sob. Kelihatan? Ada? Ada Pak, ada. Ada kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih kepada Bapak Doktor yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan rencana penelitian dan juga kepada rekan-rekan para mahasiswa sekalian yang saya hormati. Rencana penelitian saya ataupun judul ini adalah manfaat kelompok gugus sekolah sebagai wadah pemberdayaan guru SD. Studi kasus 3 kelompok gugus sekolah di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini, ya. Ini yang pertama adalah masih banyaknya guru yang belum menguasai metode pembelajaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masih banyaknya guru yang belum menguasai IT. Kemudian yang ketiga, ini masih banyak guru yang kurang inovatif, gitu. Terus yang keempat, ini guru belum maksimal dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ini berkaitan dengan hal ini, kebetulan saya berada di Kecamatan Takokak, ya. Ini di Kecamatan Takokak itu ada 3 gugus, ya, untuk di SD. Ini kebetulan saya diamanahi sebagai bagian daripada pengurus di salah satu gugus, gitu. Jadi ketika melihat berbagai permasalahan ini, saya berinisiatif untuk bagaimana apabila permasalahan ini kita angkat menjadi sebuah rencana penelitian saya. Kemudian yang berikutnya ini mengenai buku referensi yang akan saya coba nanti untuk kolaborasi disampaikan di dalam penelitian tersebut. Yang pertama adalah ini panduan membangun gugus mutu, ini karya Sutrisno Atmadi. Kemudian juga revitalisasi gugus sekolah, ini penulisnya Pak Asep Rahmat. Dan yang berikutnya ini pembelajaran efektif karya Haji Asih Saifuddin dan Ika Berdiati. Nah, tetapi masih banyak juga buku-buku yang bisa menjadikan referensi, tetapi pada ini ditampilkan hanya 3 saja. Tetapi saya juga ini ada beberapa buku juga yang mungkin bisa dipakai, ya. Ini kebetulan ada seperti pembelajaran perencanaan pengajaran, kemudian strategi belajar mengajar yang saya punya, gitu ya. Tetapi tidak ditampilkan di sini, gitu. Kemudian yang berikutnya ini tentang jurnal, ya. Saya sudah melihat-lihat, membaca berbagai macam jurnal, diantaranya adalah ini supervisi dalam peningkatan kompetensi guru melalui gugus sekolah. Kemudian juga peranan gugus sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah dasar di Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Kemudian juga peran kelompok kerja guru, KKG, dalam meningkatkan profesional guru, sains sekolah dasar Kecamatan Suralaga. Kemudian juga ini penelitian yang relevan. Saya sudah melihat-lihat ini berbagai macam tesis, ya, di antara 3 di sini saya tampilkan. Yang pertama, peran KKG dalam meningkatkan kinerja guru sekolah dasar di gugus Kresna, Kecamatan Lowanu, Purworejo.
Kemudian juga yang kedua, pelaksanaan KKG dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru sekolah dasar, analisis kualitatif terhadap kegiatan KKG gugus 1 Syahdan Hamis, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kemudian yang berikutnya ini, peningkatan kompetensi profesional guru melalui gugus sekolah dasar, studi pada gugus sekolah 1 dan gugus sekolah 2 unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Menjungan Kabupaten Trenggalek. Ini mungkin rencana penelitian yang saya coba untuk minta saran dan pendapatnya dari Pak Dokter. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Asep Rustandi ya. Saya coba nanti review lagi. Nah, ini untuk Anda yang sekarang ikut kuliah di mata kuliah kita di hari Ahad tanggal 6 bulan 12 2020. Oke, Pak Asep. Pertama saya kritisi dulu di judul ya. Ini judulnya saya pikir belum relevan dengan dengan standar tesis gitu maksudnya. Ini saya mau tanya dulu, ini mau penelitiannya dengan penggunaan pendekatan apa Pak? Kuantitatif atau kualitatif? Oh, kalau melihat ini sepertinya kualitatif Pak. Oke, kualitatif. Emang 2021 support kan? Mau bertanyanya pada siapa saja wawancara? Ya yang pertama kepada Kordik, kalau di sini ada namanya Kordik ya, UPTD, kemudian juga para pengawas, kemudian juga para kepala sekolah, kemudian para guru dan pengurus gugus. Nah, sekarang pertanyaannya yang ada di tiga gugus ini. Apa relevansi tesis Bapak dengan prodi PAI? Nah, itu kalau dalam bahasa penelitian itu scope and sequence, Pak. Jadi scope itu ruang lingkup, sequence itu kedalaman. Nah, artinya tesis yang nanti akan Bapak buat itu harus sesuai dengan relevansi prodinya. Ini juga perlu dipahami oleh semua, jangan sampai kalau saya lihat nih judulnya pemberdayaan guru SD. Nah, ini kan guru SD tok gitu Pak ya. Berarti tidak melihat guru SD apakah dia guru mapel kah, guru PAI kah, atau guru kelas kah gitu. Pokoknya SD. Nah, ini mungkin jadi maksud saya begini Pak. Yang bisa ditelaah menjadi tesis untuk di pendidikan formal itu adalah pertama guru PAI sebagai kapasitas gurunya ya, tapi hanya PAI saja. Yang kedua, mata pelajaran PAI itu tentang ke-PAI-annya, mata pelajaran PAI. Ini kalau sekolah formal. Kalau misalkan di sekolah di madrasah maksudnya, maka mata pelajaran yang menjadi rumpun PAI, Quran hadis, fikih, akidah, akhlak, sejarah, kebudayaan Islam. Itu. Kalau bahasa Arab itu tidak masuk pada rumpun PAI ya, tapi rumpun bahasa sebenarnya. Nah, lalu yang kedua, setelah tadi bicara kekhasan dari prodinya itu yang tadi guru ya, kedua tadi tentang tentang mata pelajaran, ada lagi yang ketiga kalau mau di pendidikan formal yaitu tentang apa kegiatan yang berkaitan dengan pembiasaan yang ada nilai-nilai PAI-nya. Nah, itu pun bisa diteliti. Nah, jadi seperti contoh pembiasaan sholat duha, pembiasaan salam, pembiasaan sholat tahajud atau kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai-nilai agama dan lain-lain. Nah, namun ini juga buat semua nih, buat semua. Tolong diperhatikan sekali. Tolong Pak share screen-nya dikeluarkan Pak. Nanti saya mau buat share screen baru ya, buat Bapak Ibu semua. Oke. Saya ingin Anda semua itu bisa paham. Ini nih saya pakai tulisan di Word aja ya, di Word saja. Oke. Saya melihat ada pemahaman yang
keliru yang dilakukan oleh Anda dan kawan-kawan pasca dari mulai pertemuan pertama sampai dengan sekarang. Apa kesalahan pemikirannya atau salah pemahamannya? Saya sebut saja salah, Pak, karena ini harus saya tekankan karena jangan sampai ada yang keliru. Oke. Di penelitian itu ada yang namanya prior research. Oke. Prior research. Prior research itu maknanya, artinya itu adalah penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Nah, di tesis, di skripsi, di disertasi, di tempat lain, istilah ini tidak dinamakan dengan prior research, tidak dinamakan dengan penelitian terdahulu, tapi dengan nama lain, yaitu penelitian yang relevan. Nah, ini sebenarnya 3 kata yang sama. Jadi makhluknya itu juga, tapi namanya beda-beda. Ya, jadi Anda jangan kaget kalau di tesis yang lain, di skripsi yang lain, namanya ada penelitian terdahulu, ada penelitian yang relevan. Bahkan kalau di Unisba itu saklek dia nyebutnya prior research. Nah, inti prior research itu didapat dari mana? Kan gitu pertanyaan. Untuk prior research itu didapat dari pertama, pasti jadi tesis dulu, Pak. Di sumber dari prior research ya. Sumber prior research. Yang pertama dari tesis dulu. Berarti Anda harus nyari tesis. Dari mana? Dari mana saja, tetapi yang relevan dengan maksud dan tujuan dan variabel penelitian Anda. Tesisnya, saya minta jangan lebih dari 10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai yang tahun 1999, itu tahun 2000 banget. Tahun 20 tahun yang lalu itu mah gitu maksudnya. Harus 10 tahun terakhir. Bahkan kalau bisa, saran saya nih, itu 5 tahun terakhir. Yang kedua, prior research itu bisa didapat dari mana? Dari artikel jurnal ilmiah. Orang menyebutnya artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Dari mana artikel ilmiah? Itu didapatkannya juga dari jurnal ilmiah. Sumbernya dari jurnal ilmiah. Dan harus juga sama 5 tahun terakhir. Jangan sampai waktunya tidak 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena untuk jurnal yang 5 tahun terakhir relatif terjadi banyak hal-hal baru dibandingkan dengan kalau Anda mengambil tema yang 10 tahun terakhir. Nah, sumber referensinya ini sudah tidak ada lagi. Nah, berarti ketika Anda menampilkan dalam paparan rencana penelitian Anda harus bisa memastikan minimal carilah 5 buah penelitian terdahulu dan 5 buah tesis dan 5 buah artikel. Ini minimal. Ada pertanyaan yang menarik. Pak, saya ngapain sih nyari prior research? Nah, ini mohon juga kepada Pak Asep ya yang tadi menyampaikan. Jadi sebenarnya Pak, Anda melakukan research itu justru jangan dari judul sendiri dulu sebenarnya. Tapi lakukan dulu pengambilan informasi tentang penelitian-penelitian yang sudah ada melalui prior research dulu itu. Jadi yang harus dilakukan itu apa aja? Baca dulu tesis, baca dulu artikel jurnal. Nah, baru nyiar masalahnya gitu. Sementara kan yang dilakukan oleh kita hari ini rata-rata Anda ya. Pertama Anda nyangan judulnya, setelah itu nyangan prior research. Nah, itu masalahnya. Jadi ibaratnya lahirna duluan, kawinna belakangan. Nah ini mah repot. Terus boga budak kakarek neangan pamajikan jeung neangan penghuluna. Nah itu. Jadi harusnya membuat tesis dimulai dari Anda memahami prior research, penelitian terdahulu.
Dalam rangka apa Anda penelitian dengan mencari dulu ini? Ini masalahnya, Pak. Pertanyaan yang harus dijawab adalah pertama, jangan sampai penelitian yang dilakukan oleh Anda itu adalah duplikasi. Nah, ini Pak, yang harus dihindari dari penelitian. Hindari dari penelitian itu pertama duplikasi. Jadi ketika Bapak tadi ngambil judul tentang apa? MGMP, tentang guru SD contohnya. Itu kan sebenarnya sudah banyak, Pak. Nah, tinggal pertanyaannya, ketika orang lain sudah meneliti tentang MGMP di tempat-tempat lain, coba oleh Bapak diklasifikasi. Apa saja yang belum pernah dibahas oleh orang lain? Hal-hal apa yang belum dibahas oleh orang lain? Orang lain sudah bahas apa? Kita mau bahas apa? Itu kan dua hal yang berbeda. Betul nggak? Ya. Ketika terjadi perbedaan sedikit saja, itu berarti sudah menjadi, nah ini. Ada novelty, nih Pak. Pak Ibu, hati-hati. Inilah yang harus novelty, sorry. Oh, oke. Beres. Oke. Sip. Oke, lagi kuliah dulu punya. Kuliah dulu. Oh, udah. Apa itu novelty? Novelty itu artinya kebaruan. Jadi sesuatu yang Anda teliti itu adalah sesuatu yang baru. Maka penelitian itu ini harus mengandung nilai novelty. Apa novelty tadi? Kebaruan. Oleh sebab itulah, kalau misal penelitian Anda itu adalah judul yang hanya mengganti lokasinya saja, atau judul yang hanya mengganti satu variabel saja, berarti sebenarnya judul Anda itu hanya duplikasi, menduplikat saja. Ada lagi Pak, yang bukan duplikasi, tapi replikasi. Replikasi itu buat replika, gitu-gitu unggul sebenarnya mah diganti setik-setik. Duplikasi makan nyeples itu ada. Tapi kalau replikasi itu sedikit-sedikit dirubah. Nah, hindari penelitian itu dua ini. Makanya karena saya mengajar di kelas pasca yang pernah kuliah S1, jadi saya tidak perlu capek lagi karena Anda sudah pernah bikin skripsi. Tinggal kalau sekarang mau bikin tesis tuh mesti gimana dong mimitina, kan gitu pertanyaan yang biasa dimulai oleh mahasiswa. Mimitina kumaha gitu. Contoh enak modal tadi Pak Asep Ustandi. Dia senang dengan masalah MGMP contohnya ya. Saya bilang MGMP. Karena tadi apa sebutnya Pak Asep mengatakan bahwa yang namanya MGMP itu ternyata apa ya? Saya cek dulu nih di apa? PowerPoint-nya. Bahwa menurut Pak Asep nih di MGMP yang ada itu ternyata ini nih. Masih banyak guru yang belum menguasai metode pembelajaran. Banyaknya guru yang belum menguasai IT. Guru kurang inovatif. Guru belum maksimal dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu semua, mahasiswa pasca sarjana angkatan ke-8, Anda harus ingat, semua latar belakang ini ketika dibuat di PowerPoint, ini pointernya. Tapi nanti ketika dibuat menjadi latar belakang masalah, ini semua harus ada datanya, sumbernya dari mana. Jadi Pak Asep nggak boleh bilang begini, masih banyak guru yang belum menguasai metode pembelajaran. Dari mana datanya Pak? Sumbernya dari siapa? Enggak, saya lihat aja dengan mata kepala sendiri. Anda sebagai peneliti nggak boleh menjustifikasi. Kita sebagai peneliti tugasnya hanya bagaimana menyajikan data, menyajikan fakta, bukan untuk mengasumsikan temuan. Ini yang memang yang menjadi salah. Kayak gini Pak, contoh nih, saya berikan ilustrasi. Ilustrasinya begini. Pak Asep lewat di sebuah kelas nih dalam suasana normal. Ada anak yang menguap Pak. Menguap teh. Huai. Budak. Limaan pan huai. Paham mungkin maksud saya Pak, Asep ya? Kemudian Anda menulis dalam laporan Anda. Nulisnya begini.
saya melakukan observasi di kelas 12. Terlihat siswa mengantuk karena dia menguap. Nah, Anda ketika menulis begitu, itu sudah memberikan kesimpulan. Kenapa? Anda menyebut bahwa siswa mengantuk karena menguap. Pertanyaannya, apakah setiap menguap itu mengantuk? Belum tentu. Anda itu harusnya menuliskan begini. Ketika saya melakukan observasi di kelas 12, terlihat ada 5 orang siswa yang mengantuk. Ada 5 orang siswa yang menguap. Dengan indikasi mereka membukakan mulutnya, lalu tangannya menutup hidungnya. Dan terdengar suara. Jadi Anda hanya menampilkan saja fenomenanya, gitu maksud saya. Nah, kemudian dari mana kemudian Anda mendapatkan informasi bahwa si siswa itu mengantuk atau tidak? Dari guru. Kemudian Anda bertanya kepada gurunya, mengapa ada siswa yang mengantuk di kelas? Guru, dan berdasarkan sumber yaitu guru di kelasnya diketahui bahwa mereka adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan tambahan membantu orang tuanya di rumah sehingga energinya habis untuk kegiatan di rumah tersebut sehingga kekurangan tidur. Jadi mengantuk nanti bukan karena mengantuk karena dia malas, tapi karena lelah membantu orang tuanya sakit. Dari mana informasi itu didapat? Dari narasumber. Jadi kita sebagai peneliti itu hanya menampilkan fenomenanya, menampilkan datanya, dia lihat dari sumbernya. Gitu Pak. Itulah peneliti. Bukan kita yang menginterpretasi keseluruhan bahwa ini terlihat sekolahnya jelek karena bangunannya mau runtuh dan lain. Anda nggak perlu mengatakan itu. Makanya nanti di dalam latar belakang masalah, ketika model Pak Asep menunjukkan ada masih banyak guru yang belum menguasai, banyaknya guru yang belum menguasai IT, guru kurang inovatif, guru belum maksimal. Jangan sampai yang terjadi Anda mengemukakan asumsi pribadi. Berarti kalau asumsi pribadi boleh jadi salah, boleh jadi benar, Pak. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan ini berdasarkan hasil wawancara dari si A, dari si B, dari si C, ada laporan penelitiannya, Anda hanya mengkonfirmasi hasil temuan dengan pendapat-pendapat narasumber. Begitu, Pak. Nah, ini mungkin buat semuanya ya. Jadi ketika Anda mengemukakan latar belakang masalah, hati-hati di dalam proposal penelitian Anda harus mengemukakan banyak argumentasi, bukan asumsi. Gitu. Dan makanya Pak Ari Kitu mah berarti saya kudu boga data dong. Data ya, data wawancara lah. Iya, makanya ada yang disebut dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di buku Suarsi Marikunto contohnya, itu ada 3P kan? Ada place, ada paper, ada people. Place itu berarti Anda melakukan wawancara, observasi, kemudian ketika place Anda observasi ya place, lalu ketika Anda people itu melakukan wawancara dan studi dokumentasi dengan paper. Nah ini buat semuanya ya. Ya. Kembali lagi ke sini. Judul begini gimana Pak? Nah ini Pak pertanyaannya. Apakah judul itu masuk pada kategori judul yang ada pada ruang lingkup KPAI-an? Kalau saya mungkin mengatakan ini belum masuk Pak. Ya, belum masuk. Karena tidak disebutkan ada apakah guru PAI-nya gitu ya, apakah pelajaran PAI-nya itu tidak disebutkan. Tapi di sini wadah guru SD. Nah, saya melihat mungkin Pak Asep Rustandi ada preferensi atau pilihan untuk mau meneliti tentang guru SD contohnya. Tapi mungkin lebih dispesifikan guru PAI-nya. Nah, boleh jadi gimana caranya Pak supaya saya bisa dapetin nih mata tesis-tesisnya atau jurnal-jurnalnya? Gampang Pak. Bapak tinggal masuk aja di sini. Nah, kalau misalkan mau di Google Scholar-nya, tinggal pakai di sini Google Scholar Indonesia. Nah, masuk di sini Pak. Klik ini nih, Google Cendekia, klik.
Setelah itu masuk di sini. Nah, Anda tinggal masuk saja MGMP atau di sini dulu pakai tesis atau nggak perlu pakai tesis dah, MGMP aja. MGMP PAI SD atau sekolah dasar. Kan ada juga ya MGMP PAI ya, Asep ya. Nah, Ya. coba kita lihat Pak. No, ini artikel jurnal Pak. Coba lihat. Pengaruh kompetensi guru dan motivasi guru terhadap kinerja guru dan kualitas pembelajaran PAI di MGMP PAI SMKN. Nah, ada pertanyaan. Pak, saya kan mau meneliti tentang MGMP SD. Ternyata di artikelnya MGMP PAI-nya SMK. Bisa nggak saya ngambil ini sebagai bahan untuk pre-research? Saya jawab, bisa. Walaupun beda jenjang, nggak masalah. Karena nanti kita akan lihat, apakah memang sudah ada belum yang membahas MGMP PAI SD? Kalau ternyata semua yang Anda baca itu ternyata MGMP di luar SD, berarti Anda adalah orang pertama yang melakukan penelitian MGMP SD PAI. Tapi ternyata ayah dengan tuh, naon, implementasi prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar. Oh iya mah pengawas, bukan MGMP. Beda kan? Beda. Dari judul saja dulu bisa ketahuan, Pak. Atau ada lagi nih, Pak Asep, peran musyawarah guru mata pelajaran MGMP untuk peningkatan kompetensi profesional guru PAI. Studi kasus MGMP PAI SMP Negeri Kabupaten Kediri. Pak, ini SMP, ini MGMP PAI-nya SMP. Bisa nggak saya jadikan sebagai research? Bisa. Kenapa? Karena yang dilihat itu apanya? MGMP-nya. Nanti kalau misalkan ternyata belum ada yang membahas MGMP SD, di situ Anda masuk. Berarti penelitian saya adalah penelitian yang baru pertama kali meneliti tentang MGMP PAI SD. Tapi kan jangan GR dulu, ya. Jangan-jangan emang bukan kita yang duluan, tapi nggak ketemu aja yang pas. Nah, itu aja masalahnya. Berarti kita harus cari terus, Pak. Di sini ada lagi. Analisis kinerja guru dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP PAI sekolah menengah pertama. PAI, Pak, tapi SMP, kan? Upaya peningkatan mutu guru PAI melalui pelatihan pembelajaran di MGMP PAI. Ini juga teliti terus, Pak. Download terus, download baca itu pentingnya, Pak. Ya, Pak, itu mah geningan loba tuh kudu dibaca teh. Iyalah kan mau penelitian sok model. Ya, jangan Anda pikir bahwa nanti kalau mau bikin tesis atau penelitian jadi macan asa etik, salah. Ada lagi nih. Studi kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam SMP di Kabupaten Cirebon. Studi pengurus MGMP PAI SMP Kabupaten Cirebon. Ini semua download aja Pak, baca. Jadi ya mungkin Pak Asep belum nyampe ke sini ya untuk menelaah artikel secara detail satu persatu. Karena tadi yang ditampilkan kan artikelnya cuma beberapa biji ya. Ya. Nih. Belum. Peran gugus tugas peningkatan. Nah makanya nanti mungkin saya minta ini juga buat semua nih ya. Cobalah nanti kalau untuk membuat pre-research, karena ini penting masalahnya. Saya selalu ngulang-ngulang masalah pre-research. Kenapa? Karena lemahnya mahasiswa ketika membuat tesis adalah karena dia tidak memiliki dasar yang kuat secara ilmiah. Apakah yang dilakukannya itu sesuatu yang barukah, mengandung novelty kah, atau memang dia hanya copy paste yang hanya ganti nama saja. Makanya di sini diperlukan pemahaman bersama dari semuanya, dari dosennya, dari mahasiswanya, bahwa menyusun tesis itu bagian dari kerja ilmiah yang memerlukan waktu yang khusus, konsentrasi yang khusus, dan memang pengetahuan yang khusus, nggak bisa sembarangan dan nggak bisa sakahoyong udal dewe gitu maksudnya. Ya, nggak boleh lah ya. Nah, gimana caranya Pak? Gini nih, saya kasih tahu. Nih, saya berikan ilustrasinya kayak gini deh. Mudah-mudahan ini cukup. Kalau nggak cukup nanti kita ganti di bentuknya. Ini contoh nomor nih. Nomor. Ini nama penelitinya, judulnya, dan apa ya sebutnya tuh, tempat si itu ada artikel itu dibuat atau tesis itu dibuat.
Kemudian dari nama, judul, ketahuan kan namanya, judulnya apa. Kemudian tahun. Contohnya tadi ini nama, judul, tempat. Nah, lalu di sini pendekatannya apa? Si penelitian itu menggunakan pendekatan apa? Lalu unit analisisnya apa? Unit analisis itu artinya siapa yang ditelitinya, ya, itu unit analisis. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu adalah teknik analisisnya menggunakan apa? Kemudian alat pengumpul datanya menggunakan apa? Alat pengumpul data. Lalu di sini hasilnya bagaimana? Lalu simpulannya bagaimana? Lalu ada lagi, Pak. Apa beda atau persamaan dengan penelitian Anda? Nah, kalau sudah bisa bikin yang begini, berarti Anda sudah betul-betul menganalisis yang dibaca itu, artikel, tesis yang dibaca itu memang betul-betul sudah ditelaah sesuai dengan kepentingan si artikel jurnal itu. Nah, kan selama ini belum pernah ya dilakukan beginian ya, baru yang biasa-biasa lah ya. Saya share dulu. Ini Pak. Dari mana Anda bisa dapatkan info ini? Gampang, dari abstrak. Kalau Anda sudah tahu abstraknya, ya sudah, tinggal masukin aja ke sini Pak, beres. Jadi kalau misalkan Anda sudah bisa mengisi ini, berarti Anda sudah melakukan proses analisis yang benar terhadap video research yang Anda baca. Kalau ke kampus, boleh pakai tendang. Oke. Nih, pakai yang begini Pak. Termasuk yang lain nanti kalau mau menampilkan video research, tulis sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus. Yang penting Anda harus bisa menunjukkan ininya nih yang penting Pak. Apa perbedaan ataupun persamaan antara penelitian Anda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang paling penting. Di sini nih. Sehingga Anda boleh menyebutkan penelitian saya adalah penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Gitu. Nih, ini baru dilihat dari Google apa? Google Scholar. Kalau misalkan Anda mau mengambilnya dari Mendeley, contohnya seperti ini, saya bisa perlihatkan contohnya untuk Anda searching di sini. Nih, kalau Anda yang sudah hatam belajar Mendeley secara manual, ini di sini sudah pada hatam belum Mendeley-nya? Belum. Aduh, ini saya minta benar-benar serius ya belajar Mendeley itu karena banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika Anda belajar Mendeley. Ya, kalau misalkan Anda nggak nurut ya nggak apa-apa, tapi rugi tanggung sendiri ya, bukan ditanggung oleh saya gitu. Nih Pak, contoh nih Pak Asep mau nyari, Pak benar tentang Mendeley? Ya sih tentang artikel jurnal yang bicara tentang MGMP. Anda search tuh, tulis di searchingnya MGMP PAI sekolah dasar, contoh. Anda kemudian enter, ada nggak? Nah, tapi di sini nih, nyarinya literature search. Tuh banyak sekali Pak. Walaupun mungkin ini juga harus dibaca satu-satu, nggak bisa langsung otomatis ini semua cocok kan begitu. Tapi paling tidak kan Anda sudah berusaha untuk mencari artikel yang menurut Anda ini ada relevannya dengan penelitian yang Anda lakukan dan akan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Yang harus dipahami dari mulai sekarang itu kalau Anda melakukan penelitian itu begitu. Seperti ini contoh saya menuliskan MGMP PAI sekolah dasar, ini muncul sini. Apakah betul-betul ini sesuai dengan yang diharapkan? Belum tentu. Harus Anda klik dulu. Contohnya klik. Setelah diklik nanti ada di sini nih tampilannya. Tuh. Kalau misalkan di halaman sebelah kanan dari Mendeley saya ini ada DOAJ, ini DOI, gampang sekali nih Pak, DOI-nya di copy nih DOI-nya. Nah, DOI-nya di copy.
Kalau misalkan Anda pengen dapat filenya, gampang sekali Pak. Anda copy doi-nya nih, di copy. Kemudian setelah itu Anda keluar, masuk ke Google apa ini? Google Toolbar, tulis Cihub. Cihub.se. Nah, biasanya kalau ada gambar gagak Pak, Strip.hub.se. Nah, ada gambar ini. Kalau ada gambar ini, yang tadi dikopiin di pastekan di sini, lalu di open, kok jadi suara anteong? Ya itulah, itu menurut saya, ya. Nanti dia akan ke halaman judul yang ini. Dari DOI itu masuk ke sini. Tuh, Pak. Agama dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Abstraknya ini keywordnya. Kalau Anda ingin download, ini klik PDF nih. Sudah masuk ke situ. Karena saya menggunakan, kalau Anda baca ini tuh. Anda baca ini aja nih. Tuh. Ini nanti di copy, dipindahin, masukin ke sini nih. Nah, masukkan tadi. Anda kan sudah tahu. Naon tujuan penelitiannya apa, kemudian juga isinya apa, menggunakan metodenya apa, hasilnya bagaimana, ada di sini semua. Ini baru satu apa? Satu artikel. Nah, kalau misalkan artikel kedua gimana? Cari lagi ya. Misalkan ini PAI SD, saya bilangnya bisa di sini aja. Ada. Peran manajemen MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru PAI di Kota Semarang. Nah, ini Pak lebih relevan ini. Tinggal diklik aja. Nah, muncul, di sini nggak ada doi-nya ya, tapi ini bisa ketahuan Pak. Ini tesis ternyata, bukan artikel jurnal tapi tesis. Tesis program magister studi Islam IAIN Wali Songo Semarang tahun 2012. Nah, ini bisa diambil. Anda tinggal copy. Jadi kalau ada doi-nya berarti artikel jurnal berarti ya Pak? Oke, kalau ada doi artikel jurnal. Kalau nggak ada doi belum tentu juga. Ada beberapa artikel jurnal yang tidak mencantumkan doi juga. Ya. Tapi kalau kayak gini nih tinggal di copy aja Pak, gampang copy, masuk ke sini nih. Ke toolbar Google ya. Tulis di sini nih, di toolbarnya. Judulnya, klik saja. Nah, ada tuh. Peran manajemen MGMP dalam meningkatkan. Anda tinggal klik kanan saja atau klik 2 kali masuk ke sini. Tuh, ini tesisnya Pak, cuma sinopsisnya saja. Betul. Nih ya, Anda tinggal klik start download. Udah di-download tuh. Selesai. Nggak susah, Pak. Gampang ya. Tapi yang paling penting prakteknya, Pak, bukan ininya. Bukan apa? Bukan hanya sebatas ngomongin, tapi prakteknya itu yang paling penting. Karena kalau misalkan Anda masih menggunakan cara-cara lama untuk mengerjakan tesis di masa sekarang, udah ketinggalan. Kalau sekarang itu Anda tinggal duduk saja, terkoneksi internet, Anda silahkan cari, searching, browsing, tapi hati-hati. Walaupun gampang mencari sumber datanya, seperti buku, artikel jurnal, dan lain-lain, tapi Anda nggak bisa gampang gitu saja untuk copy paste masukin ke tesis Anda. No, bisa. Karena nanti ada cek plagiasi, hati-hati. Kalau cek plagiasi nanti ketahuan berapa persentase tesis Anda. Seperti hanya ini saya berikan contoh. Saya berikan contoh nih, saya pernah mengirim sebuah artikel, lalu artikel saya kemudian dinilai, bukan dinilai, dicek plagiasi. No, ini menggunakan Turnitin Pak ya, Turnitin ya. Ini saya artikel saya ini ternyata persentasenya berapa Pak? 32%. Wah, otomatis Pak, saya harus perbaiki lagi, edit lagi.
sumbernya internet 31%, publikasi 3%, student paper 15%. Nanti mah harus dirubah Pak, internet source juga harus 10% minimal. Apa 7%? Itu cirinya apa? Berarti kita menggunakan kata-kata sendiri, bukan copy paste daripada tempat lain. Tuh. Nah, itulah gambaran tentang bagaimana membuat parafrase. Membuat novelty dalam penelitian yang berkaitan dengan bagaimana membuat tesis. Jadi saya menyarankan kepada Pak Asep, Terus tadi, mungkin nanti diarahkan Pak judulnya ke PAI-an gitu ya, MGMP PAI-nya khusus gitu, peran-peran tentang MGMP PAI. Malah pertanyaan saya begini, apa sih kekhususan, kekhasan antara MGMP PAI di tempat Bapak dan tempat lain? Apakah itu ada nilai-nilai baru yang memang dia lakukan sebagai bagian dari inovasi, atau memang sama aja? Artinya kalau sama aja, memang nggak usah diteliti Pak. Kecangkel-cangkel. Jadi jangan sampai begini. Ada Pak, Abdi mah yang penelitian, iya di dia Abdi mah. Nah, itu masalah Pak penelitian gitu. Jadi itu penelitian kahayang sorangan. Jadi tesisna hayang sorangan, sidangna ku sorangan, nyieun tesisna ge nyieun ijazahna ge ku sorangan we nu kitu mah. Di sidang ku sorangan, dan ku sorangan, da bongana kahayang sorangan gitu. Kade. Gitu kan. Nah, itu yang berkaitan dengan proposal tesis. Dengan tesis. Saya masuk dulu ke sini. Nah, berarti kalau misalkan dari tesis sudah ketemu, dari artikel sudah ketemu, Pak, kalau saya nyari tesis di mana ya? Susah banget sih. Gampang sekali. Anda kalau misalkan nyari di Mendeley itu sudah otomatis bisa sambil nyari. Tapi kalau enggak, Anda carilah di Google Scholar, Anda cari langsung di sini juga bisa. Saya minggu lalu sudah pernah tampilkan ini. Contoh, tesisnya tulis tesis nanti MGMP PAI SD, pakai SD malah. Nah, klik Pak. Tuh nggak buru-buru Pak. Orang lain sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan tentang MGMP. Cuma masalahnya, orang lain ngebahas MGMP PAI itu dalam tataran apa jeung bagian naon. Sementara saya harus mencari pembeda. Nah, ketika Anda mencari pembeda, itulah sebetulnya novelty yang ingin Anda dapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Anda. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Jadi, nah terus lagi Pak Asep, ini untuk buku-buku nih komentar saya, ini jangan buku-buku lokal Pak. Malah harusnya carinya buku-buku apa? Buku-buku luar. Waduh, terus lihat deh dengan buku luar contohnya. Ya gampang saya bilang tadi, www.pdfdrive.com, cari itu didinya buku-buku gratis sungkul. Ya, jadi kalau misalkan, atau Anda bisa aja masuk ke ResearchGate atau masuk di academia.edu, itu ada beberapa orang yang sudah sudah upload materi atau buku-buku yang memang sangat bermanfaat untuk penulisan karya ilmiah seperti hanya tesis ini Pak. Seperti ini deh. Academia.edu. Nah, tapi ini memang harus punya akunnya dulu Pak. Ini punya akun dan Anda pernah upload beberapa artikel-artikel. Nah di sini Anda tinggal tulis aja MGMP PAI. Nanti munculnya apa? Macam-macam Pak. Ini baru saya dapetin atau saya bukakan link web dari academia.edu. Anda boleh jadi mendapatkan materi lain di contohnya apa? pdfdrive.com. Anda mau bicara apa? Tadi MGMPT musyawarah kerja. Musyawarah kerja itu dalam rangka peningkatan kualitas guru. Berarti competence of teacher atau teachers competence. Kan bisa diganti judulnya tangan. Teachers competence. Ayat itu nggak bahas tentang teacher competencies. Nah, ini ada.
Handbook of Competence and Motivation, Theory and Application. Download Pak, tong kago. Baca. Learning to teach English in secondary school. Apa? Secondary school ini. Jadi nanti, Pak, kan dia malah guru PAI, tapi gurunya di Amerika malah. Nah, makanya kudu di-download. Justru Anda bisa melihat bagaimana karakteristik guru SD secara umum. Nah ini, Pak. Dan bagaimana penelitian mereka tentang itu. Ini nih. Core competence in the solution focus and strategy therapies. Becoming bla bla bla. Ini tentang guru juga. Becoming a teacher educator, theory and practice for teacher educator. Iya teh buku Pak, download. Nah, jadi nanti yang dijadikan bahan itu hese sebenarnya namanya. Jadi yang paling penting itu Anda memahami dari mana sumbernya, bagaimana mengaksesnya. Nah itu yang paling penting. Nah itu. Jadi jangan sampai begini, Gus mah pusing rek nyeun tesis teh. Gus mah lieur nyangan bahana, teu nyaho deui alamatna, teu nyaho deui ngaksesna kan kiamat sugro, Pak. Kalau bara loba nu stres teh nyeun tesis teh kitu. Gus mah bukuna saeutik da loba keneh bajuna daripada bukuna. Terus ayeuna internet nage pas-pasan, kuota nage kuota mustadafin, Pak. Laplop teh keinginannya nu beak wae, kuota teh beak wae. Sementara keinginan untuk bertanya nggak ada, repot. Makanya saya kasih tahu rumus-rumusnya nih. Anda cari buku, tinggal lamun geus nyaho sumberna, download atuh, mesti baca atuh. Batur mah nyieun, Pak. Ieu mah urang mah tinggal maca aja teuing sih. Nih, educational technology, a premier for the 21st century. Kemudian lagi ada testing teacher candidates, the role of licensure test in improving teacher apa ini? Bacalah. Ada lagi nih, teacher education in the 21st century di Singapura begini. Jadi Bapak bisa ngambil contoh Singapura, contoh Amerika sebagai pembanding untuk di latar belakang masalah. Jadi kita data di dalam latar belakang masalah itu akan kaya dengan sumber-sumber yang otentik gitu Pak. Coba lihat ini, bukunya tahun 2017. Pokoknya 2006 ya, terlalu panjang, ini 2008. Gimana lihat ya tahun-tahunnya nih. Teaching the common more math standards in hands-on activities. So grade kelas 8 hingga kelas 12. Pak ingat judul alamatnya PDF drive.com. Oke. Silakan download sebanyak-banyaknya. Makanya kasih keyword yang benar untuk mencari data. Oke. Nah, itu komentar saya nih tentang ini cuma sendirian Pak Asep doang, yang lainnya nggak ada. Oke, jadi sebenarnya Pak, ini 3 buku ini tuh cenderung diambil dari beberapa juga dari yang lain. Ya, di sini ada pembelajaran efektif contohnya. Ya, Bapak tinggal tulis aja di sini. Effective learning contoh ya. Atau effectiveness. Ini ada nih. Effectiveness of learning. Ada. Mastering machine, Stephen Stories, learning, Apache Kafka, bla 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 bla. Tinggal dicari aja. Aduh, aing mah tugas ke loba, can maca, can bisa mendelay, can nulis, can segala rupa, aing riweuh, can mayar deui aduh. Emang tantangannya begitu ada S2 Bapak. Ya lahirnya yang batinnya, yang materinya, imaterinya. Makanya Anda yang sudah berkeluarga tapi masih bisa mau untuk kuliah, itu saya cobi jempol. Karena saya tahu persis bahwa jangankan Anda untuk S2, Anda mempertahankan hidup aja kan memang harus dengan semangat tinggi. Banget. Iya, makanya kalau Anda kuliah tidak dengan semangat yang tinggi, dengan COVID begini Anda akan kalah dengan COVID, Pak. Yang Anda mengeluh saja, enaknya kan ngeluh, Pak. Aduh, aing mah ya. Minah nama kita lain kuliah ada nyekal menghanet-hanet. Goler. Ya, nyekal menghanet-hanet naon we gitu kan hanet.
Betul. Nih, nah terserah. Ini juga mungkin Anda semua mengalami hal yang sama saya pikir. Kendala-kendala teknis, kendala-kendala memasuki masuk karena semester 1 ini sebentar Pak. Sebentar lagi ketika UTS sudah selesai, Anda kalau sudah kirimkan email terima kasih ya. Kalau yang belum sudah lewat waktunya ya, sudah habis minggu lalu misalnya. Jadi tolong yang belum paparan, Anda jangan sampai saya kayak minggu lalu 2, sekarang 1 jadi malah lebih sedikit. Ini harusnya memang dijadwalin ini. Tolong deh Pak Sabur atau Pak siapa Yusta ya, tolong bantu saya untuk bikin daftar agar minimal 3 pertemuan terakhir nanti selesai semua nih. Jadi jangan sampai beres komprehensif malah beres komprehensif. Beres UTS malah jadi banyak yang malas untuk bersegera berpresentasi. Justru saya memberikan solusi-solusi yang minimal menurut saya ini penting untuk seperti hadir sekarang Pak Asep tadi. Gitu. Gimana Pak Asep komentarnya? Ya, tadinya saya kan bukan pengalamannya berkecimpung di kegiatan gugus gitu ya, kemudian melihat daripada teman-teman di lapangan gitu. Ini kondisinya ya seperti itu. Alangkah menariknya kalau menurut saya itu saya teliti ini apa gitu ya. Kemudian juga sekarang sedang digalakkan tentang pemberdayaan gugus begitu ya, dengan para pengawas di sini sekolah. Gitu sebentar ya, saya dipanggil dulu sama Prof. Sebentar, Anda silakan lanjut saja ngobrol dulu. Bentar, saya dipanggil. Ya. Jadi kumaha Pak Asep. Siapa yang udah presentasi kemarin? Pak Sobur, saya, Pak Fahri, Bu Dina, Pak Nurul, Bu Deva, Pak Lutfi, Pak Asep, Pak Nana ya? Iya. Apa lagi? Itu sisanya yang baru. Oke. Oh iya. Berarti Pak Lucy, Pak Lucy. Siapa? Aduh, pencetan tuh, pencet tuh kan, terkirim. Aduh, saya jadi batuk Pak Ustaz. Terkirim tuh belum Berarti Pak Al, Pak Budi, Pak Purkon belum Purkon. Pak Abdi Tacan. Pak Purkon, Pak Eka. Pak Dul. Yo, sahur banyak. Ini seueur. Ya. Pak Kiai Wilujeng Sumping, Pak Kiai. Pak Nurul terus beres santai tesisnya. Amin ya Allah ya Allah. Pak Kiai Nurdin Wilujeng Sumping, Pak. Salam baktas. Aduh, ampunten jadi isin abdi. Kelesan ayah murid. Jadi deg-degan kieu abdi. Seueur guru hukum. Ini abdi isin ku panana Mau ke panana tadi. Ending lancar. Guru main kaleci. Kanggo milwan payun anu kubu Siti sahanya. Aduh. Ari abdi mah Bu Siti terus dipasihan terang ku rencangan angkatan 5. Nah, tahu pasti kieu cenah. Tapi nu enak mah nu awal-awal cenah moal dikritis jadi anggapna wajar cenah gitu. Makana abdi beranikeun gitu. Awal pertama pisan kan. Aman sih, tidak dikritisi apapun. Jadi Pak Sabur mah apa salah? Pak Adi udah ya Pak Adi?
Pak Adi sudah kalau nggak salah. Pak Adi juga habis saya itu Pak Adi. Kan padahal Pak Adi itu urutan berapa dia tuh? Urutannya hampir terakhir. Pak Alma terakhir ya. Mangga anu mudah-mudahan terakhir. Begitu. Soalnya kalau beliau beranggapan kalau yang terakhir itu materinya sering diulang-ulang ya tentang emang sih bahasanya itu diulang-ulang. Jadi bahasanya kalau beliau suka gitu. Kalau dalam mini research-nya tidak tercantumkan itu pasti dipertanyakan gitu. Kemarin Pak Nana dikepesek, aduh ya Allah. Oh iya, mohon izin atau ya untuk medlit saya jadwalkan aja ya. Mangga Pak. Iya, mangga Pak jadwalkan saja. Ya. Kayak yang sudah ini saya pokoknya ingatkan. Siap gak siap? Siap nggak siap? Bisa nggak bisa? Sesuai jadwal aja. Kalau medlit mah enak justru cuman ngajuin judul segala macam kayak Pak Ustadz Hasan kan udah nanti di komen aja sama beliau. Maksudnya biar kita juga tahu kekurangan kita di mana gitu. Jangan sampai kalau terus-terusan menghindar malah makin nggak tahu mana malah jadi terus-terusan kan adanya aja lah ditagih dan belum beres. Kata-katanya menghindar ada. Iya, Pak Purkon tak menghindar Pak Purkon suka menghindar Pak Purkon mah lain menghindar sama nyumput. Jangan ditarik ya. Untuk salah abdi mah hiji deui da. Abdi mah kantun Dokter Yurna. Naon eta teh kan Bu psikologi mun teu lepat mah aya deui tugas mandiri nu bahasa Inggris teh ya. Eta mah keun bahasa Inggris mah keun we eta mah. Ku abdi dianggapna eta mah tos beres dina ngimpen ge eta. Abdi mah alhamdulillah tuh kitu mah tos beres. Terakhirnya kamari Dokter Yurna. Abdi mah pokoknya mah terakhir Dokter Yurna. Lain Dokter Yurna oke Pak Kiai Ade. Abdi kan kamari teh Kiai Ade untungna anu dadakan teh Kiai Ade. Aduh alhamdulillah. Da aya pisan teh pas abdi nolol. Silakan cenah Pak Nurul hor gitu nah jadi abdi untung makalahna aya sih. Abdi gitu disiapkeun nak ngana laptop nu sakola gitu. Ari pas kamari ngangge HP gitu. Aduh, filena di dieu keur diangge deui. Laptop sakolana teh. Rayahana. Eta ge asal jadi saya mah. Da teu bisa nafsir hadis mah. Diajar heula ka Ustaz lah. Privat ya. 50 SKS. Itu tafsir itu kemarin, Masya Allah, itu jadi menurut saya jadi mata kuliah terjemahan itu kemarin itu. Yang mana? Jadi mata kuliah terjemahan. Berkerasa banyak. 40 halaman itu Pak. Mabok nerjemahinnya. Mantap. Oh yang kemarin. Tafsir 17 halaman itu teh. Tafsir kemarin itu soalnya kan susah kalau pakai tafsir yang induk gitu kan. Iya susah bener. Panjang pembahasannya. Nanti mah insya Allah ada Pak Kiai Haji Nurdin kalau tafsir bisa ke Pak Kiai. Iya. Pakai Bluetooth. Terus dia pakai voice to text dia. Dokter Monya masih belum sini lagi ya? Iya. Apa aja lah bisa dimanfaatkan. Tapi itu masalahnya direkam, nanti perbincangan kita direkam. Nggak di itu, insya Allah nggak dengerin rajinnya ya kalau ngedengerin ya. Iya. Kan bisa dihapus sama Ustaz Yusta. Kan beliau. Tadi yang ngerekamnya Pak Dr. Mul atau Pak Yusta nih?
Pak Dokter. Oh ya, masuk filenya, masuk file co-host berarti. Pak Dokter. Di grade apa di drive-nya ya, gitu ya? Di drive-nya kayaknya. Saya belum coba atau pakai drive buat nge-share. Pak Kun ini hilang lagi. Nggak ada kabar lagi. Jadi aula, Bu. Siap. Nanti malam jam 11. Dokter Kun takutnya nanti malam lagi. Bisa nggak jam 9? Takut gitu lagi. Ya enggak sih sebenarnya. Pokoknya nama ditolak kayak nama tolak. Kalau kitanya bilang nggak bisa. Iya, tolak aja. Tolak aja. Teman-teman di angkatan 6 juga bilang sih kalau nggak mau ya udah tolak aja. Gitu. Saya kirim pesan ada Pak Sobur. Iya di angkatan 6. Udah dihubungi oleh Pak Sobur nggak, Pak Dokter Kun? Enggak. Sekarang setelah UTS nggak suka lagi hubungi dosen. Pokoknya ini kalau awal-awal ya saya suka minimal 1 hari H-1 saya hubungi. Kalau sekarang enggak. Oke. Iya. Gimana? Ada yang mau ditambahkan dulu? Silakan. Oh ini Pak Dokter izin bertanya. Ya. Kan kita tuh nanti ada program konsentrasi. Nah, kita tuh harus yang jadi pegangan untuk penelitian kita, apakah kita harus bertolok ukurnya adalah kita mau ngambil konsentrasi apa, terus cari wilayah kajiannya apa, atau kita cari permasalahan yang ada, baru kita tentukan, oh berarti ini mengarahnya nanti ke konsentrasi ini, gitu. Atau gimana, Pak Dokter? Oke. Jawaban saya pertama, idealnya ya, setiap orang itu memiliki pilihan masing-masing untuk menentukan apa yang akan menjadi konsentrasi dia. Yang pertama, ketika nanti Anda semester 3, itu kan harusnya Anda disesuaikan dengan pilihan konsentrasi mau kemana. Karena nanti itu akan memudahkan mata kuliahnya itu untuk mengarah pada penulisan tesis. Gitu. Nah, tetapi karena persoalannya teknis, kenapa saya sebut teknis? Karena ini berkaitan dengan ya kuota ya. Satu kelas itu kan minimal 15 ke 20 orang. Ketika contoh kelas Anda itu ada 18 orang, lalu ada yang ngambil PAUD, ada yang ngambil MPI, ada yang ngambil PAI, ini jadi repot. Contoh, yang ngambil PAI 10, yang ngambil MPI 5, yang ngambil PAUD, contohnya 3, jadi 18. Nah, ya kita, ya apa ya, secara administrasi keuangan dan lain-lain itu memberatkan juga buat Anda. Maka yang harus dilakukan gimana? Nah, kalau saya sarannya satu kelas ini semua bareng aja. Tetap kuliahnya di konsentrasi. Saya nganjurinnya di MPI ya, di Manajemen Pendidikan Islam. Tetapi nanti ketika Anda, Pak, saya mah konsentrasinya pengen konsentrasi MI karena saya guru MI contohnya. Boleh nanti di transkrip nilai kita akan cantumkan untuk konsentrasi Anda khusus untuk PGMI, sebenarnya gitu. Kalau misalkan Anda ngajarnya di TK, Pak, saya mah konsentrasinya PGRA, PG PAUD. Kalau saya kemudian di transkrip nilai itu pengen, oh bisa nggak? Bisa saja, nggak masalah. Ini ada yang masuk Pak Rizal, keluar lagi ya. Mau saya admit malah keluar nih. Oh udah masuk ya? Udah Pak. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, sekarang Anda mau mana aja terserah, gitu aja dulu. Tapi baiknya, kalau menurut saya, lebih baik ke arah ke jadi karena rata-rata
mahasiswa tuh ngambilnya di manajemen pendidikan Islam sebetulnya ngambilnya kebanyakan. Kenapa? Karena gini, orang-orang yang sekarang jadi guru dia bilang, aduh Kak, saya kan nggak bakalan terus-terusan jadi guru, kadang-kadang punya keinginan lah kepala sekolah jadi pengawas gitu. Kalau jadi guru mah udah gitu-gitu kayaknya dari dulu juga begitu. Udah, next berarti Anda fokusnya di manajemen pendidikan Islam. Makanya prodi kita kenapa ada 4 konsentrasinya? Prodi ini tetap 1, konsentrasinya 4 itu hakikatnya adalah untuk memudahkan Anda dalam melakukan proses penelitian karena nanti kita akan berikan beberapa mata kuliah tambahan yang ada hubungannya dengan manajemen pendidikan. Seperti tentang kepemimpinan, tentang manajemen mutu terpadu, tentang perencanaan pendidikan. Itu ada mata kuliah khusus nanti di semester 3. Jadi mata kuliah semester 1 dan 2 ini masih umum. Nanti mata kuliah semester 3 itu sudah ada 4 mata kuliah yang termasuk mata kuliah konsentrasi. Anda tinggal lihat saja di dalam jadwal yang dulu pernah saya share, lihat yang untuk angkatan 2 tahun di atas Anda, 2 angkatan di atas Anda, di situ ada ketahuan mata kuliahnya apa aja. Nah, itu aja. Karena mata kuliahnya sama tiap semester begitu. Itu aja Pak Sabur ya. Jadi sekarang mah penelitiannya naon lah penelitian gitu. Anda mau tentang kepemimpinan silakan, Anda mau tentang apa metode pembelajaran silakan, Anda mau tentang pembiasaan akhlak mulia juga silakan. Tapi dengan catatan lakukan proses untuk dimulai dengan pre-research dulu. Itu yang paling penting. Nah, jangan sampai Anda teh ujug-ujug nyopat judul bari teh apa judul teh aya atau henteu gitu. Iya. Ya itu dia Pak Dokter permasalahannya. Jadi kan kemarin teh beberapa rekan yang ngajukan judul itu teh kekhawatiran saya tuh ini teh ke PAI-nya masuk enggak, ke ranah pendidikannya masuk tidak, ke manajemennya masuk enggak. Jadi ada keraguan seperti itu gitu. Semakin tahu malah semakin ragu. Makanya gini aja. Dapat hidayah naon tentang judul ngobrol aja, nanti saya arahin. Gitu. Tapi bisa diarahkan kan, oh ini harusnya begini Pak, judulnya harus begini. Nah tadi yang judulnya Pak Rustandi tadi, itu kalau dilihat dari strukturnya, itu belum mencerminkan judul dengan struktur variabel tesis ya. Makanya saya tadi sedikit kritisi, harusnya dengan penyajian yang sesuai dengan standar judul untuk tesis variabelnya. Gitu. Baik, sebaiknya gimana dok? Tinggal dibuka lagi aja, makanya silakan dibuka artikel-artikel dan tesis-tesis yang sudah diteliti oleh orang lain. Itu jauh lebih memudahkan Anda untuk melakukan proses telaahan dan menuliskan tulisan untuk di tesis Anda mau apa. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Ini sekedar tanya jawab saja terkait dengan proposal ajuan rencana proposal tesis ya. Makanya nanti harus dipastikan, sekali lagi harus dipastikan ajuan proposal Anda di samping sesuai dengan urutan dengan gaya selingkung yang dipakai oleh STM Sukabumi untuk pasca sarjananya. Yang keduanya adalah lakukan telaahan mendalam dulu sebelum Anda mengangkat sebuah tema atau sebuah topik. Itu lebih penting lagi. Jangan sampai Anda copy paste deh, itu saya nggak mau tuh, ngeri tuh kalau copy paste. Ketahuan nanti di internet ya maksudnya gitu. Oke. Ada pertanyaan? Mangga apapun yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa jawab pasti. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Oke. Silakan. Masalah metodologi penelitian kan di dalam tesis itu kan ada bab untuk metodologi penelitian Pak ya. Nah itu kan selama ini sekadar ini saya tuh masalah perbedaan kualitatif sama kuantitatif. Nah ini Pak, nanti apakah kedepannya akan ada dijelaskan khusus Pak? Di mana dijelaskan? Soalnya kayaknya dijelaskan gitu. Dijelaskan ke. Maksudnya dijelaskan dalam proposalnya gitu? Iya
menjelaskan di proposalnya itu. Jadi satu kekhawatiran karena belum terlalu paham gitu antara kualitatif sama kuantitatif gitu. Apakah akan Bapak jelaskan nanti gitu? Oke. Jadi proposal itu bukan untuk menjelaskan perbedaan kuantitatif dan kualitatif, bukan. Tapi Anda saya mengambil penelitian dengan pendekatan kualitatif karena bla 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 bla. Itu aja. Jadi di dalam proposal itu Anda tidak diharuskan menjelaskan teoritis namun perbedaan kuantitatif dan kualitatif. No, bukan itu. Anda menyebutkan bahwa penelitian yang penulis lakukan dengan pendekatan kuantitatif. Karena data yang didapatkan berasal dari anu-anu yang didapatkan dengan melalui wawancara, kuesioner, kemudian angket dan lain-lain. Angket atau kuesioner ya. Angket dari sini kuesioner kepada narasumber yaitu unit analisis siapa siswa sekian orang. Karena kata kunci penelitian kuantitatif adalah menguji hipotesis. Kalau kata kunci penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan fenomena. Itu Pak Yusta. Jadi bukan untuk menjelaskan perbedaan atau definisi atau secara teoritik tentang kualitatif kualitatif kalau misalkan bahasanya tentang itu ya. Tentu tidak hanya itu saja sebenarnya. Okay. Ada lagi? Silakan. Apa tuh? Ada? Tadi lanjutin Pak. Nah, itu nanti ketika saya ditanya, Anda mau penelitian yang kualitatif atau kuantitatif? Nah, itu saya bingung jawabnya gitu Pak. Nah, makanya tergantung masalah yang ditelitinya apa. Nah, itu Pak. Anda masalahnya Anda ingin mengetahui tentang berapa persen persentase pengaruh X kepada Y, atau Anda ingin mendeskripsikan kejadian sebuah peristiwa ataupun juga sebuah fenomena? Jadi saya saranin kalau Anda masih bingung dengan kuantitatif kualitatif, mending baca tesis. Pertama tesis kuantitatif, yang kedua baca tesis kualitatif, nanti bakal ketemu bedanya di mana. Siap. Jadi kalau misalkan Anda belum pernah baca satupun proposal ataupun juga tesis kuantitatif atau kualitatif, jadi saya yang bingung menjelaskan nanti. Yang saya jelasin dengan yang nanti Anda tangkap pasti bisa beda. Ibaratnya jadi beda frekuensi. Kalau beda frekuensi kan akhirnya mau nyambung-nyambung. Gitu. Oke. Siap. Jadi harus baca dulu gitu. Yap, pasti. Cari bahan, baca. Jadi tugas Anda mah selama kuliah di STAI sebelum Anda menang ijazah, baca, nulis ya. Dan itu betul Pak. Saya saranin betul sekali. Kalau bisa saya nganjurin ya, hanya nganjur aja nih, walaupun mata kuliah saya di metodologi penelitian, saya cuma mengajak Anda semua. Saya pikir Anda semua kan punyalah yang namanya medsos ya, ataupun juga Facebook. Cobalah manfaatkan untuk melatih jari Anda menulis. Dengan setiap hari menulis satu buah opini contohnya. Anda nulis ini paragraf saja, satu paragraf ada 5 kalimat contohnya. Anda posting di Facebook Anda, nanti tag saya contohnya. Jadi nanti kan muncul tuh, saya bisa baca langsung apa yang Anda tulis. Itu. Bikin 10 artikel. Saya sekarang sedang mengarahkan mahasiswa S1 saya yang sedang mata kuliah metodologi penelitian. Itu suka ada pertanyaan begini, Pak, saya nulis skripsi tapi kok susah banget ya menuangkan tulisan gagasan. Jadi tiap orang itu tergantung dari latihannya. Kalau latihannya banyak ngomong, dia pasti lancar ngomong. Tapi kalau latihannya nulis, dia pasti lancar nulis. Tinggal pertanyaannya, mau latihan nggak? Kapan latihannya? Sekarang, jangan ditunda-tunda. Sok, saya kasih waktu 1 jam. Dia bilang gitu. Saya tunggu 1 jam.
Apa yang ada di otak Anda, yang menarik hari ini, yang bikin Anda gelisah, apa? Tulis. Contoh, tentang hari ini penangkapan, OTT KPK di Kementerian Sosial, menterinya langsung kena. Itu dari PDIP. Anda baca dulu tuh beritanya dari koran online. Setelah itu, simpan itu. Anda nulis berdasarkan paparan Anda gelisah. Oh ternyata pejabat ada juga yang korupsi ya. Kenapa padahal itu udah banyak? Tapi kenapa korupsi juga? Ini kenapa? Terus Anda gelisah. Latihan saja menulis seperti itu. Nanti tesis itu mengalir sendiri. Saya. Jadi soal kita itu kan karena kita nulisnya itu karena kepepet aja, kepaksa sampai tugas itu masalahnya. Tugas mah nulis-nulis. Betul. Itu ada masalah. Coba. Anda kan punya handphone, punya laptop, manfaatinlah dengan maksimal kepemilikan barang-barang itu untuk peningkatan kompetensi Anda. Jadi kalau misalkan ditanya, latihannya gimana? Ya, ini sekarang bikin opini aja dulu, jangan dulu pakai paste artikel apa atau Anda membaca buku mengutip apa, nggak usah. Pakai opini otak Anda aja dulu. Saya kasih tahu Anda. Tidak ada satupun orang yang akan disebut bodoh ketika dia punya tulisan dan banyak tulisan dan dia penulis. Jangan pernah kepikiran Anda jadi orang bodoh ketika Anda banyak tulisan. Walaupun di Facebook, walaupun Anda dikomentari buruk negatif orang lain, anggaplah latihan lah, ibarat tinju mah kudu aya partner gitu. Dari partner gitu, nulis tapi. Nah, tentunya kita juga menggunakan kaidah-kaidah. Kalau pertama kali latihan biasanya kan sudah ada ya ibarat jalan kan pasti jatuh, anak kecil kan. Namanya juga latihan berjalan. Coba saya pengen kalau boleh saya challenge Anda nih. Saya challenge Anda. Saya kasih waktu sekarang jam 3 kan. Sampai dengan pukul 6 nanti sore. Anda sudah bisa menghasilkan 10 paragraf nih. Satu paragrafnya itu ya 5 sampai 6 kalimat. Pendek-pendek aja kalimatnya. Yang penting ada subjek, predikat, objek. Anda lihat fenomena hari ini apa yang sedang ramai, Anda kritisi kegelisahan itu, karena kegelisahan tanpa tradisi menulis juga tidak akan ada tulisan. Dan kalau misalkan Anda Anda biasakan satu hari satu saja, Anda akan kaget ketika 1 tahun tulisan Anda banyak sekali. Setelah sholat subuh, nulis aja, duduk aja, nulis saja. Anda boleh pakai handphone tangan Anda aja. Kalau sudah latihannya sering, nanti Anda bikin tesis itu gampang. Saya garansi. Karena yang sulit itu adalah bagaimana ada apa yang di otak Anda dengan apa yang Anda baca, Anda tuangkan kembali itu yang susah. Karena kreatif pembelajaran itu adalah menyerap apa yang sudah dipelajari, disampaikan lagi pada orang lain. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Tentang ini, Pak, tentang Mendeley itu kan tadi apa namanya, harus dipelajari khusus gitu ya tentang Mendeley ini, karena jujur saya belum bisa inilah. Oke, Pak. WA yang saya kirim itu tutorial yang bisa diikuti gampang. Belum dibaca, Pak. Ya kalau nggak baca susah, Pak. Minimal baca online internet, kemudian Anda klik YouTube-nya, belajar satu-satu. Saya cuma ngasih garansi saja. Apa garansinya? Kalau Anda bisa Mendeley, Anda akan beda dengan orang-orang di sekitar Anda nanti di rumah. Karena Anda punya kemampuan lebih. Kenapa? Karena belum semua orang friendly dengan Mendeley. Sementara kalau Anda nggak mau belajar dari mulai sekarang, kapan Anda mau belajar? Mumpung gratis Mendeley-nya, Pak. Nanti kalau Mendeley-nya bayar, kita rugi sendiri, Pak. Di YouTube Anda tinggal tulis saja tutorial Mendeley, batak, Pak. Saya aja, Pak, nggak ikut kursus, saya belajar sendiri. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Percaya. Jangan pernah kepikiran bahwa
bahwa Anda nggak bisa. Saya yakin Anda bisa. Jangan, makanya harapan saya satu, jangan pernah beralasan untuk tidak mau mengerjakan apa yang diamanatkan dalam WA group. Ada 3 tuh, 1 tentang menilai, 2 tentang parafrase, yang kedua ini tentang artikel. Tentang artikel. 3 itu dulu deh. Kalau misalkan Anda pengen ada sesi khusus, boleh. Saya ada jadwal nanti kalau mau malam Kamis. Ya, malam Kamis. Kalau mau nih malam Kamis, kita kalau mau ya kita ngadain kayak webinar aja gitu ya. Ya, langsung praktek gitu, Pak. Apa? Iya, langsung praktek. Tapi syaratnya satu, Mendeley-nya sudah di-download dan sudah diinstalkan di laptop Anda. Termasuk web importer. Kalau belum itu nanti repot, nunggunya lama lagi. Gimana, siap nggak? Ini kalau ini yang hadir kan hanya 10 orang nih dari jumlah mahasiswa berapa? 18 atau 19. Saya nggak ngerti. Dan mohon nanti kalau untuk kegiatan webinar atau kegiatan kuliah, saya berharapnya ya punten ya, videonya di live kan. Jangan sampai Anda dimatikan videonya. Kalau dimatikan videonya, saya jadi heran. Anda itu ngapain? Allah Pak, siap-siap. Oke. Asal siap semuanya. Kondisikan saja dengan catatan tadi Mendeley-nya sudah di-download ya. Mendeley di-download, kemudian nuhun ya. Sudah di-download, diinstalkan, kemudian Anda harus konekkan antara Mendeley dengan dengan Word. Word. Ya, dengan Word, kan dengan Word. Harus sudah sampai seperti ini nih, saya berikan ilustrasi ya. Kalau misalkan Anda nggak saya berikan ilustrasi, dia suka bingung baik. Nih, sampai harus referensi. Nah, harus sudah ada insert citation. Kalau belum ada ini berarti belum terkoneksi. Gitu. Dan ini gampang sekali Pak, ini penggunaannya luar biasa. Gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena kalau saya dari awal sudah bilang susah, nanti prakteknya juga susah. Makanya udah gampang aja. Teknologi itu kan prinsipnya gimana cara kita mengantisipasi teknologi dengan skill saja. Tidak ada yang sulit, insya Allah. Siapa yang suruh buka? Ya. Oke Bapak Ibu, jadi prinsipnya saya berharap kita semua bisa nanti belajar bareng. Saya insya Allah ada waktu malam Kamis. Saya juga akan ngajak angkatan baru, angkatan baru Anda kan? Angkatan yang baru lagi lah, kayak angkatan 7, angkatan ke-6, kalau ada yang mau belajar Mendeley, saya akan ajak mereka untuk mari belajar Mendeley bersama. Dengan catatan, sudah diinstalkan Mendeley-nya, sudah diinstalkan juga web importernya, nanti tinggal praktiknya. Kalau sudah ke sana, gampang. Ya. Oke, saya minta Anda menuliskan alamat link ini, menuliskan absen, termasuk Pak Sabur juga bantuannya, mohon dibantu untuk absensinya ya. Baik Dok. Absennya saya kirim di ini ya, di chat yang ada di Zoom, tidak di grup. Tuh. Oke, sudah semua. Jadi terima kasih Pak Asep Rustandi ya yang sudah tadi mempresentasikan. Tinggal saya minta bantuannya. Ini tolong Pak Sabur atau Pak siapa nih? Pak Yusta atau Pak Nurul ya. Yang belum tolong minggu depan saya minta 3 nih. Minggu depan 3. Nanti waktunya juga simpel-simpel aja. Slide PowerPoint juga jangan terlalu banyak. Nah, nanti temanya tentang apa, judulnya tentang apa, nanti saya arahkan. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana cara Anda mengakses informasinya, mengakses sumbernya, nanti tinggal urusannya kebelakangan adalah membacanya. Jadi jangan sampai sumbernya nggak tahu, aksesnya nggak bisa, gitu ya. Sementara Anda dituntut untuk ada sumber. Sementara kalau misalkan sumber yang ada, yang Anda punya, pasti sangat terbatas. Nah, di internet itu ada beberapa sumber yang memang Anda tidak terbatas untuk menggali.
Nah, itu menjadi bahan untuk penelitian di metodologi penelitian sebagai bagian untuk menyelesaikan tugas Anda dalam menyusun proposal tesis. Termasuk minggu depan saya juga akan bahas tentang struktur penulisannya untuk proposal tesis. Tapi dengan catatan nanti hari Rabu malam Kamis silakan untuk nanti kita bisa bergabung. Nanti jam-jamnya saya kasih tahu kayaknya di jam 8. Setelah beres sholat Isya jam 8 nanti 1 jam juga cukup sih sebenarnya. Karena yang paling penting itu adalah kemampuan untuk memahami bagaimana cara menggunakan Mendeley ini. Oke. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu sudah ada di kuliah kita hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 dengan penampilan Pak Asep Kustandi. Saya minta di 3 pertemuan terakhir semua mahasiswa untuk angkatan 8 ini sudah selesai menyajikan keinginan untuk bikin proposal tesis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.